Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agar Razik. Saya dari kelas 10 IPS 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu konsep geografi. Nah, sebelum kalian mengetahui apa itu konsep geografi, kalian harus tahu apa itu ilmu geografi. Pengertian geografi. Istilah geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata geo yang artinya bumi dan grafien yang artinya pencitraan. Sehingga geografi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang menggambarkan segala sesuatu yang ada di bumi. Apa itu konsep geografi? Pengertian konsep geografi. Menurut Nur Syamsmadja, konsep geografi adalah pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata tentang geografi. Sementara itu, Ikatan Geografi Indonesia merumuskan 10 konsep geografi, yaitu sebagai berikut. 1 lokasi, 2 jarak, 3 keterjangkauan, 4 pola, 5 morfologi, 6 aglomerasi, 7 interaksi dan interdependensi, 8 nilai kegunaan, 9 diferensiasi area, 10 keterkaitan keruangan. Setelah mengetahui 10 konsep geografi tersebut, mari kita mempelajari 10 konsep geografi yang telah kita ketahui. Lokasi. Lokasi adalah posisi suatu objek dalam ruang. Secara pokok, konsep lokasi dibagikan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada lokasi absolut. Lokasi absolut merupakan letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan bujur, atau biasa disebut garis astronomis. Lokasi absolut keadaannya tetap dan tidak dapat berpindah karena berpedoman pada garis astronomi bumi. Contohnya adalah letak astronomis Indonesia yang terletak pada koordinat 95 derajat hingga 141 derajat bujur timur dan 6 derajat hingga 11 derajat lintang selatan. Yang kedua ada lokasi relatif. Lokasi relatif sering disebut dengan letak geografis. Lokasi relatif dapat berubah sesuai dengan sudut pandang penggunaannya. Contoh dari lokasi relatif adalah letak geografis Indonesia yang terletak di antara 2 benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, dan diapit oleh 2 samudra. Jarak. Konsep jarak mengacu pada ruang yang terdapat di antara 2 objek. Konsep jarak dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada jarak absolut. Jarak absolut menunjukkan jarak antar wilayah yang diukur menggunakan satuan panjang. Contohnya adalah jarak Siak ke Pekanbaru adalah 91,6 km. Yang kedua ada jarak relatif. Jarak relatif menunjukkan jarak antar wilayah yang mempertimbangkan rute, waktu, dan biaya. Contohnya adalah jarak Siak ke Pekanbaru adalah 91,6 km, membutuhkan waktu 2 jam 30 menit untuk sampai. Keterjangkauan. Konsep keterjangkauan atau aksesibilitas yaitu terkait dengan kemudahan untuk menjangkau suatu objek. Contohnya adalah untuk sampai ke Papua lebih mudah menggunakan pesawat jika dilihat dari rute perjalanannya. Pola. Pola berkaitan dengan susunan, bentuk, dan persebaran fenomena dalam ruang muka bumi. Fenomena yang dipelajari adalah fenomena alami dan sosial. Fenomena alami seperti aliran sungai, persebaran vegetasi, jenis tanah, dan curah hujan. Fenomena sosial misalnya persebaran penduduk, mata pencaharian, pemukiman, dan lain-lain. Contoh dari pola adalah pola pemukiman penduduk pesisir pantai memanjang sesuai garis pantai. Yang kedua, aliran sungai di Gunung Merapi mempunyai pola radial sentrifugal. Morfologi. Morfologi merupakan perwujudan bentuk daratan muka bumi sebagai hasil pengangkatan atau penurunan wilayah seperti erosi dan pengendapan atau sedimentasi. Melihat peristiwa tersebut ada wilayah yang berbentuk pulau, pegunungan, dataran, lereng, lembah atau dataran aluvial. Morfologi dataran adalah perwujudan wilayah yang biasanya digunakan manusia untuk bermukim, untuk usaha pertanian dan perekonomian. Pada umumnya, penduduk terpusat pada daerah-daerah lembah, sungai besar, dan tanah yang subur. Wilayah-wilayah pegunungan lereng terjal sangat jarang digunakan. Contohnya adalah daerah selatan Kabupaten Gunung Kidul merupakan daerah perbukitan kapur. Aglomerasi. Aglomerasi merupakan kecenderungan pengelompokan fenomena atau objek suatu wilayah. Contohnya adalah kawasan Turap Singapura di Siak merupakan pemusatan pertokohan perawakan orang Cina di Siak.
Nilai kegunaan. Konsep nilai kegunaan terkait dengan manfaat atau kelebihan yang dimiliki suatu wilayah. Nilai kegunaan atau sumber-sumber di muka bumi bersifat relatif, tidak sama bagi setiap orang atau golongan penduduk. Contohnya adalah Sungai Kampar memiliki kegunaan sebagai sarana pariwisata bagi wisatawan, tetapi bagi masyarakat setempat digunakan untuk sebagai sektor ekonomi. Interaksi dan interdependensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan dan kebergantungan timbal balik antar wilayah. Contohnya adalah hasil pertanian dari desa akan dikirim ke kota, begitupun sebaliknya, masyarakat desa memerlukan teknologi dari kota. Diferensiasi area. Wilayah pada hakikatnya adalah suatu perpaduan antara berbagai unsur, baik unsur lingkungan ataupun kehidupan. Hasil perpaduan ini akan menjadi ciri khas bagi suatu wilayah. Contohnya adalah di pedesaan dengan corak persawahannya berbeda dengan perkotaan. Keterkaitan keruangan. Keterkaitan keruangan atau asosiasi keruangan adalah derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena yang lain di suatu tempat atau ruang. Fenomena yang dimaksud adalah fenomena alam dan fenomena kehidupan sosial. Contohnya adalah yang pertama, keterkaitan kemiringan lereng dengan ketebalan tanah. Makin terjal lereng, tentunya akan disertai makin tipisnya tanah, karena pada lereng yang terjal maka akan terjadi erosi yang lebih intensif. Yang kedua, daerah hilir mengalami banjir karena rusaknya daerah aliran sungai di hulu. Nah, sekarang kita semua sudah tahu apa itu konsep geografi, serta bagian-bagian konsep geografi. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.